perempuan kayaknya deh. Kayak perempuan. Iya. Nyai. Cenget. Hah? Perempuan? Perempuan? Tadi dulu. Memang jadi bersih. Ini ruangannya, ya ampun. Subhanallah. Ya ampun, di istana ini. Allahu Akbar. Ya ampun. La ilaha illallah wallahu akbar. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, yang akan menghibur kalian dan sekaligus untuk mengajak kalian untuk bertadabbur diri melalui alam atau dzikir jalan. Dzikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas dan di setiap detakan jantung. Gini teman-teman, nanti kita akan mendatangi pegunungan di sebelah sana yang terdapat goa. Goa yang mempunyai cerita yang masih teka-teki, masih berwujud sanepa atau kias, supaya tidak selamanya kita menjadi orang-orang yang gagal paham, dikaji, ditafsirkan artinya, ya. Oke, jadi gini, ada goa di sebelah yang bisa berubah menjadi istana. Ruangannya bersih seperti istana. Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalami ini. Nah, apakah betul atau hanya halusinasi orang tersebut? Mari kita kaji ke sana. Apakah betul kita bisa mengalami gua bisa berubah jadi istana? Yuk, tonton aja sampai selesai. Yuk. Oke, sahabat semuanya, mari kita awali perjalanan ini, perjalanan dzikir jalan. Mudah-mudahan dalam perjalanan dzikir jalan kali ini kita betul-betul menemukan manfaat, ya. Jadi intinya kita hanya untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Adapun orang-orang yang belum paham, orang-orang yang masih selalu gagal paham, mungkin akan membuat bodoh. Artinya konten membodoh-bodohi orang, ya. Jadi karena Anda nggak mudeng, nggak paham, jadi mohon maaf, nanti suatu saat bila sudah mendewasa nalarnya akan mendapatkan manfaatnya, ya. Yuk. Alhamdulillah. Tuh, nanti ke sana tuh agak jauh lokasinya ini. Nah, tujuannya apa sih, Kang? Nah, ini yang dimaksud. Jadi namanya perjalanan dzikir jalan itu adalah memberikan manfaat dzikir jalan terus. Ngapain? Membaca Iqra. Membaca apa? Membaca ayat-ayat Tuhan yang dijabarkan di alam semesta ini. Nah, itu karena semua ayat-ayat itu adalah sebuah petunjuk buat kita. Tapi kalau kamu nyaman di situ, nyaman di nerakamu, ya monggo, ya. Jadi akan selalu memblokir bahagia, memblokir surga. Ya itu kan pilihanmu sendiri. Ya monggo, ya. Yuk. Agak lumayan tinggi nih. Di sebelah mana, Kang? Mas, di sebelah saya. Oke, nanti kita ke sana. Tapi harus dulu sini dulu nih. Yuk, pelan-pelan saja. Yang penting nanti sampai juga, ya. Sampai kemana sih? Sampai ke langit 7, biar sampai tujuannya. Nah, ini nih. Oke nih, ini lumayan nih, ya. Kita lumayan tinggi di pada bayangan tuh. Itu perkampungannya sebelah sana. Tadi kita dari sana sampai sekarang sudah hampir setengahnya. Optimis menuju gua lagi. Ngapain di gua, Kang? Mau klinik-klinikan? Tenang, fleksibel aja, lentur, batu lentur, slow, ya. Yuk, supaya paham aja nanti. Ya iya. Aduh, rumput banget nih. Nah, ini kan rumput boleh di sini. Rumput sekali karena sini sekarang hampir tadi jamah oleh orang.
Jadi kelihatan nggak terawat seperti ini. Wah, tapi ini guanya kayak deh. Ini, ya ini. Lah, ini berarti dimaksud. Coba perhatikan dulu di kamera. Nih, wow. Jadi ini guanya seram juga ini. Memang sudah tidak terawat atau bagaimana? Jadi sampai kayak gini nih. Di luarnya ini banyak rumput-rumput liar yang tumbuh begitu rimbun. Baik, kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Wah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini sudah terbengkalai sepertinya nih. Ini loh, sampai seperti ini rimbun sekali rumputnya. Nah, ini teman-teman yang dimaksud oleh cerita tadi awal, bahwa gua ini menyimpan sebuah cerita misteri. Ya, misteri itu masih apa sih, Kang? Misteri apa? Teka-teki atau masih samar-samar. Supaya tidak menjadi samar-samar dan menjadi manfaat buat kita, mari kita artikan, ya. Jadi, maka disiapkan mentalnya, siap untuk menerima aliran kasih sayang dari Tuhan. Oke, ya, tenang. Nih, kita telusur dulu dari berbagai sisinya. Gua ini ceritanya gini, teman-teman. Ceritanya begini. Jadi gua ini bila orang-orang yang sudah diterima, maksudnya orang-orang datang ke sini, entah tujuannya itu bertapa ataupun apa, kalau memang sudah diterima, maka ruangan-ruangan ini akan berubah menjadi bersih, seperti kayak ruangan istana. Seperti ada emas-emasnya, pokoknya bersih, tidak sekotor ini nih. Nah, itu dimaksud. Apakah ini ada maksudnya? Tenang, kita baca dan juga kita cari tahu maksudnya. Yuk, mungkin antara banyak rimbunan rumput ini supaya batin kita bersih. Jangan biarkan rumput liar tumbuh dalam hatimu, ya. Rumput liar itu apa? Ya, kotoran batinmu. Oke, entar dulu. Mana nih katanya ada ruangannya? Iya, ya, sepi. Oh, ini nih. Mau ngeperhatikan tuh. Itu mungkin gerbang gaib ke dalam sana itu. Mari kita masuk ke sana aja, karena masih ada gerbang-gerbang selanjutnya. Apakah yang dimaksud gerbang? Gerbang adalah pintu, ya. Gerbang apa? Gerbang ke pemahaman berikutnya. Makanya yang fleksibel, yang lentur, yang lembut, yang kewes, yang luwes batinnya supaya paham, ya. Jadi nanti kita masuk ke dalam sana supaya kita lebih pintar, ya. Bukan lebih bodoh, tapi lebih pintar. Inilah gerbang gaib, gerbang ke pemahaman berikutnya. Yuk. Assalamualaikum. Biar lebih mudeng ini ya. Ya iya, diterangkan secara detail, ini gak mudeng-mudeng kebangetan. Iya, ya. Ya. Apa dasar kosong ini ya? Mungkin belum saatnya. Assalamualaikum. Ini kemana ya? Ini ke sana nih. Oh, sana ya. Ya, Gak ke bawah ini ya? bukan ke sini. Oh, ini ya. Assalamualaikum. Aduh, bikin. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ih, dalamnya kayak gini nih. Luar biasa ini. Keren. Ini banget ya? Ya iya. Mungkin ruangan ini yang dimaksud, yang katanya bisa berubah. Kamu dengar gak? Hah? Suara apa itu? Menggerem. Kayak kerbau. Kerbau. Suara kerbau. Astagfirullah. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Ih, mundur. Astagfirullah, mundur. Astagfirullah, mundur. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan,
dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Betul. Lari. Pentung. Assalamualaikum. Orang. Itu. Punten, ada orang bertapa di sini. Astagfirullah. Maaf, Mbak, maaf. Kirain gak ada orang, maaf. Punten, maaf, ini siapa? Mbak? Maaf, ini kita mohon izin. Maksudnya untuk lagi bertelusur, bikin film di dalam goa ini. Kirainnya ganggu Mbak, jangan Mbak. Hah? Maaf. Gini, Mbak siapa namanya? Kok bahasanya gak jelas? Iya. Mbak, begini aja deh. Mungkin kita nggak nyambung, mungkin juga takutnya kita ganggu juga. Jadi gimana ini? Ya udah Mbak, gini aja deh. Kalau memang ganggu, kami pamit aja dulu. Hah? Astagfirullahaladzim. Berarti tadi bukan manusia. Berarti? Tapi rapat tuh. Iya. Astagfirullahaladzim. Mbak, aneh loh. Tadi jelas banget orang. Aneh-aneh aja ini. Kayak di film-film. Apa ini? Trans 7 ini ya. Kayak AI. AI? Ya AI. AI apa ya? Aduh. Udah aja kesana aja yuk. Nih. Baru dengar ada namanya AI ini ya. Ya itu mungkin. Tuh berarti kesana mungkin ruangannya nih. Punten. Mbak. Apakah mungkin tadi orang tadi bisa menghilang ke sana? Astagfirullah, kurang sakti. Yuk. Assalamualaikum. Jangan-jangan Alah, kesini aja. ini penghuni AI ini ya? Iya. Punten. Aduh. Kayak melihat ular saya. Ular? Itu kayak ular bukan? Ular atau? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Yuk. Astagfirullah. Hati-hati. Ya. Astagfirullah. Ruangannya sempit. Aduh. Punten, Mbak. Ada lubang ke sana nih. Kayu batu nih. Wow. Ya. Iya. Lah. Iya kan nih, Ada suara. Kamu dengar gak? Suara apa nih? Hah? Punten, siapa itu? Mbak? Ya ampun. Suara apa ini? Orang kayak orang lagi ngapain? Alien. Astagfirullah. Serem suaranya. Astagfirullah. Mbak? Ini di mana? Astagfirullahaladzim. Hah? Ini? Itu? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Punten. Mbak? Hah? Kuntilanak. Kayak perempuan kayaknya deh. Kayak perempuan. Iya. Nyai? Jangan. Hah? Perempuan? Assalamualaikum, Nyai. Maaf, punten, ini siapa? Astagfirullahaladzim. Iya. Ya kan? Perempuan. Nyai, maaf. Perkenalkan saya Tarto, Nyai. Dan kami mohon maaf bila mana kedatangan kami ini mengganggu panjenengan. Alhamdulillah, nyambung. Ya ampun, gemeter saya.
Astagfirullahaladzim. Nyai maaf. Nyai siapa namanya? Suci. Suci. Kok Nyai ada di sini? Perempuan-perempuan ada di dalam goa? Tinggal di sini. Nyai perempuan tinggal di sini? Sendirian? Banyak temennya. Oh, tapi tadi suara laki-laki di mana? Maaf Nyai. Tadi siapa? Orang bertapa. Bertadi orang. Iya. Tadi tapi kayak bisa menghilang. Apa lari? Baik. Kalau begitu Nyai, maaf nih. Kebetulan saya bertemu jenengan langsung karena saya sebelum kesini itu sempat bertanya-tanya dulu kepada seorang kiai di kampung sana yang menceritakan banyak berbagai hal cerita di dalam gua ini. Iya, maksudnya gini, kesini saya itu tuh lagi dalam perjalanan dikir jalan untuk ngangsu kaweruh sinau belajar membaca dari setiap penciptaannya, dari bentuk goa dan sebagainya. Nah, kata Pak Kyai memang betul di dalam goa ini ada yang menghuninya perempuan. Nah, tapi yang perlu kami pelajari itu katanya di dalam goa ini orang-orang pernah, bahkan banyak orang, goa ini berubah menjadi ruangan yang sangat bersih, steril, seperti dalam istana gitu. Bahkan ada emas-emasnya di arah sini. Apakah itu demikian betul atau memang halusinasi orang tersebut, Nyai? Maaf. Iya. Nggih, baik. Nggih. Berarti hanya orang pilihan yang maksudnya mengalami ini. Nggih. Apakah ada kriteria orang pilihan tersebut, Nyai? Maksudnya harus orangnya seperti ini, harus beragama ini, maksudnya, atau bagaimana, Nyai? Nggih. Oh, berarti itu maksudnya adalah sebuah teka-tekinya. Tadi, maksudnya bagaimana? Iya. Oh, sebentar Nyai. Oh, berarti ini tidak mengharuskan harus beragama apa, tapi orang tersebut harus laras. Nggih. Luar biasa ini artinya, teman-teman. Ini arti yang sangat mendalam, yang sangat lembut. Dan kita harus menerima ini, ilmu ini, pengetahuan ini juga harus dengan melembutkan hatinya. Kalau tidak melembutkan hati, sudah pasti gagal paham. Gagal paham apa akhirnya apa? Timbulnya marah-marah. Jadi arti yang dimaksud oleh Nyai Suci ini adalah begini. Orang yang bertapa di sini, kemudian ruangan ini berubah tiba-tiba seperti dalam istana yang bersih, yang suci, katanya bersih, suci, steril, tanpa ada kotoran sedikit pun, baik debu-debu sedikit pun tidak ada. Nah, ini, tadi dulu, memang jadi bersih. Ini ruangannya, ya ampun. Subhanallah. Ya ampun, di istana ini. Allahu Akbar. Ya ampun. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah. Ya ampun. Istana emas. Tadi kita di goa kan? Iya. Kok jadi begini, ya ampun. Hah? Kok berubah lagi? Balik lagi. Oh, ini maksudnya, Nyai. Ya ampun. Nih, saya diperlihatkan langsung tadi ini, teman-teman. Jadi maksudnya gini, saya lanjut lagi. Ini adalah sebuah petunjuk buat kita. Nah, ini harusnya kita yang membersihkan. Tapi arti kias,
arti sanepa, arti siloka, arti teka-teki. Yang dimaksud membersihkan ruang dalam diri kita, membersihkan ruang dalam kita, ya. Kalau sudah bersih sudah berubah. Nah, arti yang dimaksud ruang dalam itu adalah hatimu yang penuh kebencian, penuh kotoran batin, ya, kebencian, kekhawatiran, ketakutan, gerasa gerusu, berprasangka buruk, dan sejenisnya itulah yang harus kita ubah total, ya. Bersihkan itu dulu menjadi istana, ruangannya bersih steril. Maka setelah kita mau membersihkan ini, kehidupan kita pasti, ya, pasti, tidak semoga, pasti berubah total mengikuti frekuensi kita, ya. Jadi mari kita selalu mau berusaha, kalau mau merubah diri ya harus berubah dari diri kita sendiri, membersihkan diri, artinya memaafkan semua orang yang pernah mempunyai masalah dengan kita. Dan kita, kata Mbak tadi dengan secara detailnya mengatakan harus bisa mengalirkan rezeki, ya, jangan pelit kepada siapa saja, dialirkan, jangan beranggapan nggak punya, jangan beranggapan susah terus. Kita beranggapan, berprasangka yang baik, ternyata Tuhan itu baik banget, selalu memberikan rezeki dengan mudahnya dan menyenangkan. Dan kalau kita beranggapan seperti itu, maka betul-betul realita akan terjadi. Realita terjadi. Bisa kita makmur setelah kita mengalami ini, mengalami surga yang nyata. Syaratnya harus membersihkan ruang dalam diri kita dulu. Dengan adem ayem tentrem, berprasangka baik, tidak ada kebencian, yang adem, yang tentrem, maka ruangannya akan berubah menjadi istana. Maka istana realita nyata benar akan kita miliki. Surga yang nyata, kebahagiaan hidup, gitu maksudnya. Kurang lebihnya begitu, Nyai, nggih. 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 Baik, nggih. Ya, insya Allah akan saya sampaikan kepada orang-orang yang siap menerima, Nyai. Tapi gini, Nyai, ada pula yang tidak melihat apa-apa di sini. Itu berarti orang-orang yang belum bisa memahami ini. Oh, baik. Jadi ada juga yang ke sini tapi tidak terbukti, ya. Tidak terbukti ruangannya berubah menjadi istana. Ternyata adalah belum terpilih. Artinya kita belum siap, maksudnya. Belum siap menerima aliran kasih sayang dari Tuhan yang nyata. Mari teman-teman kita siap, artinya mau membersihkan diri dulu. Ini ada dua versi, membersihkan ruang dalam diri kita dengan penuh adem ayem, syukur, tidak pernah menyimpan kebencian, kecurigaan, dan lainnya, supaya tenang, merasakan sensasinya, legowonya, plongnya, maka rezeki pun akan mudah dan menyenangkan. Yang kedua, ruang dalam rumahmu, rumah yang kita tinggali bersihkan, jangan ada kotoran batin, maksudnya kotoran-kotoran yang ada seperti barang-barang bekas, kita lebih baik kita serahkan kepada orang lain ataupun dibuang saja. Baju-baju bekas yang tidak terpakai dibuang saja supaya bersih, steril, jadi sehingga tidak menghambat, tidak nyaman dipandang mata. Nah, kita bersihkan. Ini dua versi ruang dalam batin dan ruang luar di ruang kita. Gitu, Nyai, nggih. Berarti semua ini adalah sebuah teka-teki ataupun petunjuk yang disampaikan melalui kejadian ini. Jadi tidak harus di dalam goa, tetapi ini dimanapun kita harus berani mau mempraktekannya, membersihkan ruang dalam diri. Okay? Baik, alhamdulillah. Ini akurat, teman-teman, ya. Baik, Nyai, kalau begitu insya Allah akan saya kaji lagi lebih dalam lagi, dan nanti akan saya sampaikan kepada orang-orang yang belum nyandak supaya mereka paham dan mereka akan menjadi orang-orang yang makmur, yang kehidupannya adem ayem tentrem, disukai banyak orang, dan akan selalu bahagia sampai 7 turunan. Nggih. Baik, siap. Kalau begitu kami mohon pamit, Nyai, lepas kula pangapunten. Assalamualaikum. Rahayu. Luar biasa ini. Ya ampun. Yang penting kita bisa menyerap ilmunya, ya. Jadi
tidak selalu yang bisa menghilang itu setan. Kita lah yang selalu berprasangka buruk. Setan itu ada dalam dirimu masing-masing. Yang berupa tadi kebencian itu adalah setan yang menguasaimu. Dengan menghilangnya beliau ini sebuah bahasa lembut. Artinya kita mau nggak mau juga harus bisa menghilangkan sifat buruk kita yang selama ini selalu menyimpan kebencian kepada orang, yang selama ini kita mencurigai orang, mudah mencurigai orang, maka ganti totalitas, menghilang sudah, kita menjadi diri kita yang sejati. Tuh ya, yuk. Alhamdulillah. Namanya siapa tadi ya? Mbak Suci. Mbak Suci. Mbak Suci Rahayu kalau nggak salah tadi. Cantik banget ya. Iya. Coba orangnya. Iya, yuk. Ini mengandung makna yang sangat dalam teman-teman semuanya. Tapi alhamdulillah bisa kita tangkap. Tentunya bahasa itu sangat baik. Caranya kita harus melembutkan batin dulu. Lembutkan batinnya dulu dalam dimensi yang lembut supaya paham ya. Jadi dari kejadian tadi ada goa yang bisa berubah menjadi istana ruangan yang bersih, suci ya tenang. Dan kita bertemu dengan seorang putri cantik yang namanya Suci tadi. Itu pun sebuah makna buat kita. Supaya apa? Supaya kehidupannya kita berkembang. Nah ekonominya pun berkembang, selalu mendapatkan peluang-peluang dari mana saja. Gini, kita yang harus mempraktekannya sendiri. Dengan cara apa? Membersihkan ruang batin kita. Ruang dalam diri kita bersihkan. Artinya bersihnya gimana caranya? Dengan cara memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Dan kita jangan mudah curiga kepada orang. Selalu adem ayem tentrem. Terutama nih kepada saudara. Yang lainnya selanjutnya kepada tetangga dan teman-teman semuanya. Yang kedua itu harus bersih. Bersih totalitas ya. Jadi ruangan itu bersih itu adalah ajakan untuk kita untuk membersihkan diri, membersihkan ruang dalam diri kita. Nah, kalau sudah bersih, kosong, maka Tuhan akan mengisi dengan keajaibannya, dengan kuasanya. Oke? Apakah bisa dipahami? Mudah-mudahan kalimat-kalimat tadi bisa dipahami dengan baik, dengan bijak. Oke? Terima kasih sudah menonton. Saya doakan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang adem, ayem, tentrem, dan apapun yang menjadi doa-doa kalian terkabul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.